sortir mentah, sortir lagi gini. Baru sortir lagi lah ini. Iya, Udah kedua kali. Kedua kali. Coba lah. Jadi ini pemirsa baru selesai digongseng ya Namburu ya? Iya, baru masak. Kacangnya Gurih. gurih, manis. Makan kacang di Kota Tarutung menjadi bagian yang paling saya nikmati dari perjalanan ini. Mengenal lebih dekat sejarah lahirnya camilan si kacang garing favorit semua kalangan. Sambil jualan kacang juga Kakak? Kacang Sihobu itu benar-benar dari Kota Tarutung dan dari Kampung Sihobu. Dan dari kampung Sihobu. Itulah awalnya. Inilah potret cerita dari Tanah Batak. Saya tiba di ibu kota Tapanuli Utara, Tarutung. Daerah yang menjadi bagian dari Rura atau Lembah Silindung ini menyimpan beragam potensi, mulai dari sejarah, budaya, hingga kekayaan alam yang luar biasa. Namun ada satu hal yang tidak akan saya lewatkan ketika berkunjung ke Tarutung. Kacang. Siapa yang tidak tahu oleh-oleh khas kota dingin Tarutung ini? Selain durian, kacang memang menjadi salah satu komoditi unggulan dari bumi Tarutung. Tidak heran, Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu daerah penghasil kacang tanah terbesar di Sumatera Utara. Saya melaju ke Sipoholon, pusat produksi kacang yang berjarak 15 menit dari kota Tarutung. Sepanjang jalan berjejer toko yang menjual kacang. Unik, semuanya dengan model produk yang sama. Kacang Sihobuk adalah salah satu merek dagang yang paling dikenal. Kemasan berwarna merah putih menjadi ciri khas si camilan garing ini. Baru apa? Baru Sinambela. Bah, udah baru muda, baru hatang aku. Namburu. Di mana-mana kan selalu ketemu saudara kan pemirsa. Iya, baru. Siapa yang tidak senang kalau setiap saat bertemu dengan saudara? Ini ritual wajib orang Batak saat baru berjumpa. Saling bertanya marga agar tahu tutur sapa. Pemirsa ingat kan di episode sebelumnya saya pernah bercerita tentang Tarombo Sinambela. Si Hotang dan Sinambela merupakan kakak adik dari si Raja Oloan. Coba lah. Jadi ini pemirsa baru selesai digongseng ya Namburu ya? Iya, baru masak. Kacangnya Gurih. gurih, manis. Datangin kacang si Hotang ya Namburu. Baru Hotang. Oh, kacang Baru baru Hotang. Hotang. Namboru Nurti Sihotang memakai merek kacang Sihobuk. Harga kacang di sini beragam, mulai dari 10.000, 40.000 hingga 200.000 rupiah untuk ukuran satu kaleng. Puas ya saya makan kacang produksi Namboru sendiri. Saya baru menyadari bahwa ternyata kawasan produksi kacang ini berdekatan dengan destinasi wisata terkenal pemandian air panas. Sebelum lanjut berburu kacang, mari pemirsa temani saya sejenak menikmati pesona alam Sipoholon. Pasca gempa Tarutung Oktober tahun lalu, air panas Sipoholon tidak mengalir pada jalur yang sebelumnya. Muncul juga beberapa titik sumber air baru.
Ada satu tempat produksi kacang yang menjadi destinasi saya selanjutnya. Dikabarkan toko yang satu ini masih menggongseng kacang dengan cara tradisional. Ini yang menarik minat saya. Masih di Kecamatan Sipoholon, kacang Martabe sudah berdiri selama lebih kurang 30 tahun. Nurmaya Manalu merupakan pemilik dari usaha ini. Martabe diambil dari nama anak bungsunya. Baru Sinambela. Baru Sinambela. Baru saya kau. Oh, kenapa? Nah, Sinambela sama Panjaitan berpadan, nggak boleh ambil mengambil. Jadi Agnes manggil Mak Tua. Mak Tua. Oh, Sinambela. Salam kenal. Pemirsa itu ya serunya jadi orang Batak. Jadi di mana-mana ketemu saudara. Ini salah satu kebanggaan saya menjadi orang Batak, pemirsa. Kemanapun melangkah, rasanya tidak pernah merasa sendirian. Selalu bisa bertemu dengan saudara seperti ini. Ini berarti kacang kita, Mak Tua. Silang Kitang ini kampung sini, kampung ini. Silang Kitang ya, kacang dari Martabe. Awalnya kenapa mau usaha kacang, Mak Tua? Ada satu orang ibu-ibu menjunjung kacang satu goni yang masak, sudah dikemas. Ah. Bu, apa itu? Oh, kacang. Dari mana kacangnya? Ku beli dari Taritung, aku jual, katanya. Oh, boleh nih aku menjual, Bu. Ku bilang, bahasa, katanya bisa, katanya kan. Oh, marilah Bu, ku jual lah itu. Waktu itu nggak ada aku kasih uang, belum ada uang. Baru 1 hari sini udah habis kacang ini. 1 hari Mak Tua beli itu tadi habis? Habis. Oh. Jadi ku minta lagi. Datang habis. Jadi nggak cukup kacang ini, jadi pergilah aku ke Sihobu waktu itu. Di situ dia menggongseng kan. Dulu nggak pernah orang di situ mesin kayak gini nih alaminnya. Manual ya? Manual. Jadi ada perempuan di situ ku tengok menggongseng. Ku dekatilah orang perempuan ini. Aku ingin tahu kayak mana caranya biar ku bikin. Padahal yang gongseng ini suaminya sama margaku. Boru Manalu, marga Manalu. Jadi ku bilang lah aku Boru Manalu, suaminya marga Manalu. Jadi ku salam lah dia, terima kasih banyak lah ibu. Ibu hula-hula aku Boru Manalu juga. Jadi kasihanlah orang itu sama aku. Datanglah ibu sekali lagi, katanya besok. Biar ku ajari kau dari semula sampai mengemas. Datangnya aku. Baru diajarilah aku 1 hari penuh. Pagi aku datang, sore pulang. Jadi sudah di sini tahu nama. Jadi pulangnya aku. Pulang aku dari sana, nggak ada kuali besar kayak gitu. Jauh waktu itu pernah aku masak mie. Mie kuah, mie goreng kan. Pernah aku. Jadi kan kuali itu tebal. Tebal kan besar. Jadi itulah ku buat. Ku bikinlah apa? 4 liter. 4 liter, maksudnya 4 ini kacang, 4 kilo kacang gitu, Mak? 4 liter 4 liter muk. Itulah ku goreng lah. 2 jam ku buat. Jadi bilang orang enak. Jadi kadang orang beli kacang, aku masih menggoreng aku. Kan? Mana kok kacangnya, Bu? Hitam-hitam semua aku. Dulu masih Mak Tua sendiri tuh? Sendiri, ya. Sendiri, wih keren. Gak ada orang di sini penggoreng. Gak ada. Jadi sampai gitu, sampai berapa minggu aku menggoreng aja. Ku jual. Enak kali uangnya. Ku rasa, ku tinggalnya semua jual di sini. Apa, sorterannya? Oh iya, boleh Mak Tua. Mantap. Dari sini kita Mak Tua? Dari sinilah. Jadi tempat ini gudang Mak Tua. Saya diajak oleh Mak Tua untuk melihat proses penyortiran kacang sebelum digongseng. Melakukan sortir adalah langkah awal dalam pengolahan produk kacang. Hanya kacang dengan kualitas baiklah yang dipilih. Horas Kak. Horas. Ini sortir nih Kak. Jadi ini Kak yang nggak dipakai ini untuk apa ini Kak?
Kagum saya melihat betapa cekatannya para pekerja di sini dalam memilah kacang. Kacang yang sudah disortir kemudian direndam dalam air bersih selama 1 malam. Setelah itu, kacang ditiriskan dari air dan siap untuk digongseng dalam kuali besar yang berisi pasir. Kuali besi ini menampung 20 liter kacang. Selama 2 jam, kacang disangrai sampai bagian kulitnya garing dan bagian dalamnya matang. Pekerja harus cekatan agar kacang tidak gosong. Proses penggongsengan ini yang begitu menarik bagi saya, pemirsa. Di tengah kemajuan zaman yang semakin modern, siapa sangka mak tua tetap mempertahankan cara tradisional. Berapa kuali mak tua? Kuali 5. 5. Tapi orangnya nggak nampak. Mau lihat lagi kita mak tua ke sana mak tua. Mak tua memang begini. Di usia yang tak lagi muda, setiap harinya ia tetap ingin terlibat dalam proses pembuatan kacang. Bayangkan, mak tua sudah menggongseng sejak tahun 90-an. Diyakini, menggongseng dengan cara tradisional akan menjaga cita rasa kacang yang khas, yakni gurih dan renyah. Ajaib, padahal tidak diberikan perasa apa-apa, hanya air dan pasir saja. Dengan cara ini, kacang juga lebih tahan lama. Saya mau ikutan coba menggongseng kacang, pemirsa. Untuk kita yang amatir, lebih baik jangan coba-coba ya. Ternyata tidak semudah seperti yang saya lihat. Wih pemirsa, ternyata berat. Bang, udah bang, gosong nanti bang buat nih. Nah pemirsa, itu dia masih menggunakan cara tradisional. Jadi masih pakai kuali untuk mempertahankan mutu dan kualitas dari kacangnya. Luar biasa. Setelah digongseng, kacang didinginkan dan disortir kembali, pemirsa. Faktanya, untuk menghasilkan kacang yang gurih dan enak, ada proses panjang. Proses pembuatan inilah yang menjadi filosofi dari kacang khas Tapanuli Utara. Ya, meskipun saat ini sudah banyak yang menggongseng dengan alat modern, namun saya punya harapan agar kuali dan pasir tidak ditinggalkan. Agar kearifan lokal dari tanah Silindung tetap lestari. Bicara tentang oleh-oleh kacang khas Tapanuli Utara yang begitu populer, rasanya tidak sah jika saya tidak berkunjung ke lokasi yang menjadi titik mula lahirnya produk kacang ini, Desa Sihobuk. Saya pun kembali ke Kota Tarutung. Desa Sihobuk berada di tengah Kota Tarutung. Di pintu masuk menuju desa bahkan dibangun tugu kacang Sihobuk. Saya juga melihat ada banyak pedagang kacang Sihobuk di sepanjang jalan.
Merek dagang kacang Sihobuk memang diambil dari nama desa Sihobuk. Namun pemirsa, di balik kepopulerannya, tersimpan cerita sejarah yang tidak bisa dilupakan. Menurut warga, kacang Sihobuk sudah ada sejak tahun 1970-an. Kala itu, petani maupun pedagang kacang berkumpul di desa ini. Namun naas, tahun 1982, banjir besar dan longsor datang melahap desa Sihobuk. Warga terpaksa pindah ke desa dan kecamatan lain. Banyak yang bermukim di Sipoholon. Perpindahan warga Sihobuk ini menjadi awal mula diproduksinya kacang di kawasan Sipoholon. Ada juga warga yang kembali ke desa Sihobuk dan membuka usaha kacang di sini. Industri rumahan kacang Sihobuk biasanya merupakan usaha turun-temurun, seperti yang terjadi pada Yohan Sinaga, generasi ketiga yang meneruskan usaha kacang warisan keluarganya. Halo Bang Yohan. Halo. Bang, akhirnya berjumpa. Iya, Kak. Kemarin komunikasi kan sama Abang Paten. Saya tertarik sekali mendengar cerita dari sudut pandang seorang milenial seperti Bang Yohan. Menurut pria kelahiran 10 Juli 1990 ini, usaha kacang cukup potensial jika dikelola dengan baik. Bahan bakunya cukup mudah didapat. Permintaan akan kacang Sihobuk juga stabil dan relatif meningkat ketika hari raya tiba. Di tangannya, produk kacang Sihobuk telah merambah pasar di luar Tapanuli Utara. Bang Yohan, abang kan keluarga abang jualan kacang Sihobuk ya dari Iya. zaman Opung. Gimana Iya. tuh dulu ceritanya Bang Opung akhirnya buat kacang? Kacang ini udah ada sejak di bawah 1960 lah. Boleh dikatakan mungkin sekitar 1958-an ya kan. Awalnya ini kan dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi sendiri itu produksinya itu mungkin dulu itu di drum, pakai drum kayak oli gitu yang udah dibersihin. Itu proses untuk makan sendiri. Perlahan mungkin pasar menerima. Jadi tahap bertahap itu jadikan mata pencarian yang dijual di pasaran, di pasar, di kota. Di Tarutung? Iya, di kota, persis di kota Tarutung, karena kan di sana itu loket pemberhentian bus. Ini mungkin kemarin itu ada kelompok, mungkin beberapa orang yang mengikut. Jadi mungkin sebelumnya ini pun bisa jadi Opung mengikuti mereka, ya terakhirnya mungkin mereka kan karena sambil jualan mata pencarian di sini kan nggak ini, jadi mereka turun ke daerah kota, karena sekitar hampir 1 kilometer lah dari kampung Sihobuknya ke kota, mereka cari mata pencarian di sana. Ya awalnya itulah kacang lah dipasarkan di sana. Jadi sebagai oleh-oleh yang dimana dulu itu kacang Sihobuknya kan dijual masih pakai sistem takar. Oh pasti yang per kaleng atau bukan ya? Yang Takar, kaleng kan? Bang? takar dia dulu masih pakai bungkus kertas. Oh masih bungkus kertas. Iya, bungkus kertas itu ditakari. Di bawahnya itu ada tampian ya, tampah kalau nggak salah, kalau untuk umum dibilang tampah ya. Dulu dijual gitu, dijual istilahnya satu takar berapa, lama-lama dia dikemas pakai lilin, itu transparan. Sampai sekarang muncullah jadi dia yang sistemnya itu dikemas plastik transparannya, tapi dia model kita sistemnya vakum. Yang pertama, produk itu pasti monoton kalau kita nggak ada buat inovasi. Karena step by step itu harus ada inovasi, dan juga ini bukti kita juga untuk melihat, mengevaluasi produk kita itu kekurangannya di mana, karena kita harus bersaing dengan kompetitor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan saat itu saya mencoba membuat pemasaran itu sampai keluar kota nih, termasuk melalui retail modern, melalui Transmart, Lotte Mart, dan mungkin retail-retail lain, termasuk bandara-bandara ya, bandara yang ada di Indonesia. Jadi otomatis itu kita harus melihat apa sih kebutuhan mereka itu biar mereka nggak ribet.
termasuk dari packaging. Yang kedua, pangsa pasar. Bang, mau cobain lah kacangnya. Oke, Kacang boleh. sihobuk. Boleh ya? Kak. Boleh, Kak. Ini aja kayak ini ya, kita buka ya? Iya, boleh. Itu pun boleh. Iya, ini bukain gimana? Ya, langsung aja, Kak. Misalkan bahwa kacang sihobuk itu benar-benar dari kota Tarutung dan dari kampung Sihobuk. Itulah awalnya. Nah, jadi kacang sihobuk. Begini nih, kalau milenial sudah bersuara, harus ada inovasi dan prestasi. Tapi maksudnya masyarakat nggak takut mau tinggal di sini lagi? 2 jempol untuk Bang Yewan yang sudah mengaktualisasikan ide-ide kreatifnya untuk mengangkat nama kacang sihobuk. Itu yang harus dijaga kan? Iya, Kak. Kalau mereka nggak laku gimana? Walaupun kita sudah dibayar. Karena Ini ikut makan juga lah bang, aku aja yang ngabisin kacang nih bang, udah bosan kayaknya makan kacang ya. ini sesuai dengan filosofi. Filosofi ya tadinya mungkin karena nenek ya. Dan termasuk dia waktu pertama kali itu pakai takaran jadi jual di pasaran. Sebuah pengalaman yang membuka hati dan pikiran saya. Kita tidak pernah mengira bukan bahwa di balik sebungkus kacang yang kita makan sehari-hari sambil menyeruput kopi, atau di pesta adat Batak, bahkan saat kumpul keluarga, ada proses dan peluh yang menyertai. Inilah kisah kacang garing khas Tapanuli Utara, oleh-oleh khas tanah Batak yang melegenda. Dalam episode selanjutnya, kami punya sajian menarik yang lantunannya akan menyegarkan jiwa Anda.